Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisausan Pradika dengan NIM 1905155649. Baiklah, di sini dalam mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak M. Arli Rusandi MPD, saya akan membuat video tentang cara menerima klien dengan baik. Nah, jadi teman-teman, penerimaan klien atau disebut dengan client acceptance adalah seorang konselor yang menerima klien secara apa adanya tanpa memandang status dari si klien, tanpa memandang sosial ekonomi dari si klien, tanpa memandang masa lalu dari si klien, dan tanpa memandang perlakuan buruk ataupun baik dari si klien tersebut. Acceptance atau penerimaan adalah suatu teknik dalam konseling yang digunakan si konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang ditunjukkan oleh si klien. Teman-teman, jenis penerimaan itu ada dua loh. Yang pertama yaitu verbal dan yang kedua adalah non-verbal. Nah, di sini saya akan mempraktekkan contoh dari penerimaan klien secara verbal. Mari disimak ya. Nah, penerimaan klien secara verbal, contohnya adalah seperti ini. Ketika si klien bercerita dengan si konselor dapat menunjukkan atau mengatakan ini. Oh iya, teruskan. Nah, dengan menunjukkan hal seperti itu, si klien akan merasa bahwa si konselor itu menerima dirinya secara utuh. Nah, contoh yang kedua yaitu ketika si klien sedang berbicara dan si konselor memberikan respon seperti ini. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan. Saya dapat menghayatinya. Saya dapat merasakan kesedihan yang sedang kamu rasakan karena kamu ditinggal oleh orang tua kamu. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara menunjukkan penerimaan secara verbal kepada klien. Kita masuk ke jenis penerimaan yang kedua, yaitu non-verbal. Contoh dari penerimaan non-verbal itu adalah dengan menganggukkan kepala, lalu mencondongkan badan ke depan mendekati si klien supaya kita dapat mendengarkan lebih jelas apa yang dikatakan oleh si klien. Yang ketiga, memelihara kontak mata. Jadi konselor harus selalu memelihara kontak matanya terhadap si klien. Jangan melihat ke lain arah. Kemudian yang terakhir yaitu dengan merubah mimik. Apabila si klien merasa sedih, si konselor harus menunjukkan mimik wajah yang sedih juga, supaya si klien merasa bahwa si konselor menerima dirinya secara utuh. Setelah kita memahami jenis penerimaan klien yaitu verbal dan non-verbal, selanjutnya kita akan mempraktekkannya. Contohnya seperti ini, percakapan antara klien dan konselor. Klien, Bu, beberapa hari ini saya merasa kesepian karena saya ditinggal pacar saya, Bu. Konselor, saya dapat memahami apa yang kamu rasakan, Nak. Klien, bagaimana tidak, Bu? Biasanya setiap hari dia selalu datang ke rumah saya. Sekarang tidak lagi. Konselor, kamu yang sabar ya, Nak. Seperti itu cara menunjukkan penerimaan terhadap klien. Contoh kedua, antara klien dan konselor. Klien, Bu, saya merasa sedih. Sudah seminggu ini si Ica menjauhi saya dan tidak mau berteman dengan saya. Konselor, Ibu dapat memahami kesedihan yang kamu rasakan karena Ica tidak mau berteman dengan kamu, Nak. Seperti itu teman-teman. Keterampilan dasar merespon sangat penting dalam proses konseling karena respon konselor memungkinkan si klien untuk mengeksplorasi terhadap kedudukannya dan hubungannya dengan dunia.
Keterampilan merespon itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keterampilan merespon isi. Respon konselor terhadap eksplorasi konseli yang pertama adalah respon terhadap isi pernyataan konseli itu, yang memperjelas unsur-unsur pengalaman yang penting, unsur-unsur dan isi yang menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar seperti pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, contohnya itu seperti ini. Anda mengatakan bahwa sejak Anda dinyatakan bersalah, Anda merasa tidak seperti dulu lagi. Kemudian dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa ada perubahan hubungan Anda dengan anak Anda. Kemudian keterampilan merespon isi itu terbagi menjadi 3 macam, teman-teman. Yang pertama yaitu merespon ekspresi konseli secara kronologis. Yang kedua, merespon ekspresi konseli berdasarkan pentingnya. Dan yang ketiga yaitu merespon ekspresi konseli berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, keterampilan merespon yang kedua yaitu adalah keterampilan merespon perasaan. Merespon perasaan adalah keterampilan yang paling penting dalam memberikan bantuan karena perasaan merefleksi pengalaman tentang diri klien sendiri terhadap dunia mereka. Seperti halnya yang konselor tunjukkan dalam pemberian empatinya terhadap konseli melalui respon isi. Konselor dapat pula menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman-pengalaman konseli dengan merespon pada perasaan yang diekspresikan oleh si konseli. Respon perasaan itu sendiri meliputi yang pertama mengajukan pertanyaan empati, yang kedua menjawab pertanyaan empati. Yang ketiga yaitu mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan. Yang keempat, mengembangkan kata-kata perasaan. Dan yang kelima, merespon perasaan senang. Dan yang terakhir yaitu respon terhadap rasa marah. Nah, keterampilan merespon konseli yang terakhir yaitu adalah keterampilan merespon arti, di mana keterampilan merespon arti ini adalah kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Isi digunakan untuk membuat perasaan menjadi berarti. Misalnya seperti ini. Ahmad merasa senang karena dia naik kelas. Kita dapat melatih merespon arti dengan memberikan isi pada respon perasaan yang berbeda-beda yang kita alami dalam kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Contohnya seperti ini. Roni merasa sedih karena dia tidak lulus. Nah, si konselor itu merespon dengan memberikan respon yang berisi motivasi supaya si Roni ini terus ingin maju untuk memperbaiki ketidaklulusannya tersebut dengan cara belajar lebih giat lagi, mengatur waktu belajar, dan tidak bermalas-malasan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian, keterampilan merespon arti ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu respon yang dapat dipertukarkan, yang kedua respon terhadap perasaan dan isi yang banyak, kemudian yang terakhir respon terhadap perasaan dan isi yang sulit. Nah, jadi itulah tadi keterampilan merespon konseli yang harus dikuasai oleh para konselor agar dapat memahami dan merespon si konselinya sesuai dengan yang diinginkan si konseli. Keterampilan mengajukan pertanyaan tertutup maupun terbuka dalam suatu konseling sangatlah diperlukan. Mengapa? Karena dengan bertanya, maka si konselor akan mendapatkan banyak informasi dari si konseli. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang sifatnya itu objektif, mengarahkan orang yang ditanyai dan menghasilkan jawaban yang terdiri dari banyak kata yang membuat si konseli itu berpikir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana contoh dari pertanyaan terbuka? Nah, misalnya seperti ini. Dalam suatu konseling, ada konseli yang merasa dibully oleh teman-temannya, tapi dia tidak bisa mengekspresikan perasaannya kepada si konselor. Nah, si konselor perlu memberikan pertanyaan terbuka seperti ini misalnya. Setelah kamu dibully, bagaimana perasaan kamu? Nah, si konseli bisa menjawabnya dengan berpikir sehingga memunculkan banyak kata dalam menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya yang kedua, apa yang terjadi setelah mereka membuli kamu?
Seperti itu teman-teman. Kemudian bagaimana pendapat teman-teman dan guru kamu melihat kamu dibully oleh teman-teman kamu? Nah, kan kalau di situ kita bisa lihat bahwa pertanyaan tersebut membutuhkan pemikiran untuk menjawabnya dan memunculkan banyak kata-kata. Nah, itulah yang disebut dengan pertanyaan terbuka. Nah, konselor harus pandai dan harus bisa memberikan pertanyaan kepada si konseli sehingga dia dapat memperoleh banyak informasi. Nah, kemudian kita masuk ke pertanyaan tertutup. Jadi teman-teman, pertanyaan tertutup ini dijawab dengan singkat atau dengan satu kata. Pertanyaan tertutup digunakan untuk mendapatkan hanya fakta dan potongan informasi tertentu. Contoh dari pertanyaan tertutup adalah misalnya seperti ini. Setelah si konseli bercerita dengan si konselor, kemudian si konselor bertanya kepada si konseli seperti ini, siapa yang membuli kamu? Nah, maka si konseli akan menjawab dengan satu kata, yaitu seperti si Rifka, Bu, yang membuli saya. Nah, jawabannya di situ kan cuma Rifka, jadi tidak membutuhkan pemikiran yang mendalam dan tidak perlu mendeskripsikan pertanyaan yang diajukan oleh si konselor tersebut. Kemudian contoh pertanyaan tertutup berikutnya adalah ketika dia dibully, si konselor bertanya, apakah kamu sudah ada bercerita mengenai hal ini dengan wali kelasmu? Nah, konseli bisa menjawab ya atau tidak. Cukup segitu saja karena ini merupakan pertanyaan tertutup. Nah, itulah tadi contoh dari pertanyaan tertutup, teman-teman. Nah, pertanyaan tertutup itu sendiri adalah pertanyaan yang menghentikan percakapan. Pertanyaan tertutup tidak mengundang orang-orang untuk menjelaskan atau menceritakan mengenai diri mereka. Nah, untuk menjadi konselor yang hebat harus memiliki keterampilan bertanya, baik menggunakan pertanyaan tertutup maupun pertanyaan terbuka, agar dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui pertanyaan tersebut terhadap si konseli. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai keterampilan bertanya dengan pertanyaan tertutup dan terbuka. Saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.